Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amajida. Kali ini saya akan membahas mengenai bakti pada orang tua, pengaplikasian hermeneutika menurut Gracia. Gracia mempunyai 3 fungsi dalam penafsiran. Yang pertama, historical function. Yang kedua, meaning function. Dan yang terakhir adalah implicative function. Yang pertama, historical function, yakni mencoba memahami kembali maksud autor atau audiens yang hidup pada masa teks itu dibuat. Kemudian yang kedua adalah meaning function atau fungsi pengembangan makna, yang mana seorang mufasir mencoba menerangkan sebuah teks atau memproduksi makna baru yang makna baru itu bisa jadi belum dipahami pada masa teks itu dibuat. Dan yang terakhir adalah implicative function, yakni fungsi yang memproduksi dalam diri audiens kontemporer untuk memahami. Maksudnya itu memperlihatkan makna di balik teks tersebut atau makna tersiratnya. Cara menafsirkan pada historical function. Yang pertama, analisis linguistik. Menurut Imam Asy-Syatibi dalam Muwafaqatnya menjelaskan bahwasannya seseorang tidak mungkin memahami Al-Quran manakala ia tidak paham bahasa yang digunakan Al-Quran, yakni bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah intratekstualitas, yakni menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau penafsiran dalam sebuah teks di buku yang sama. Yang ketiga adalah intertekstualitas, yakni menafsirkan Al-Quran dengan hadis atau kitab dari berbagai sumber. Jadi itu menafsirkannya itu di luar dari buku utama. Ayatnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Penafsiran kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a menurut beberapa mufasir. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya, sebab dialah sang pencipta, sang pemberi rizki, nikmat, dan karunia terhadap seluruh makhluknya di setiap keadaan. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang patut diesakan. Yang kedua, tafsir Ar-Razi. Diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah, karena barang siapa yang ibadah selain kepada Allah termasuk orang musyrik. Yang ketiga, tafsir Al-Baqai, yakni taat kepada Allah dengan sempurnanya ketaatan, tidak menyerupakan Allah terhadap segala sesuatu. Penafsiran kalimat wabil walidaini ihsana menurut beberapa mufasir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, kemudian Allah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena merekalah yang menjadi sebab perantaranya kita di dunia. Tafsir Ar-Razi, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tafsir Al-Baqai, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua disandingkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Cukup dijadikan dalil bahwa Allah menganggap agung perkara ini. Maksudnya perkara ini yakni perkara untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Masuk kepada cara penafsiran. Yang pertama yakni analisis linguistik. Karena menjelaskan mengenai bakti kepada orang tua, maka kita ambil potongan ayat wabil walidaini ihsana. Di sini saya akan menerangkan mengenai maksud dari kata ihsan. Menurut bahasa, kata ihsan terbentuk dari masdar hasuna, yakni kebaikan, dan lawannya adalah al-isaah, keburukan. Perbedaan antara ihsan dan in'am adalah ihsan itu selalu ada dalam diri manusia dan selainnya, tetapi in'am tidak ada pada manusia. Menurut istilah, ihsan itu
engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila tidak bisa, maka engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Quraisy Shihab menjelaskan bahwasannya lafaz ihsan mengandung dua hal. Yang pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan yang kedua, berbuat baik. Kemudian Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa Al-Quran menggunakan kata penghubung bi ketika berbicara tentang bakti kepada orang tua. Padahal bahasa membenarkan penggunaan li yang berarti untuk dan ila yang berarti kepada untuk penghubung kata ihsan. Kata ila mengandung makna jarak, sedangkan Allah tidak menghendaki adanya jarak walaupun sedikit dalam hubungan antara anak dan orang tuanya. Oleh karena itu digunakanlah kata bi yang mengandung makna ilsak, yaitu kelekatan. Cara yang kedua yakni intratekstualitas atau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi lafaz wabil walidaini ihsana ditafsirkan dengan potongan ayat fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Al-Isra ayat 23, yang berarti maka sekali-kali jangan berkata dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan jangan berkata maupun membentak orang tuanya. Kemudian pada awal ayat ini pun itu juga menerangkan supaya manusia tidak menyembah selain Allah. Oleh karena itu, nikmat terbesar setelah nikmat dari Allah adalah nikmat yang diterima dari kedua orang tua. Kemudian penafsiran yang ketiga yakni intertekstualitas, yakni menafsirkan Al-Quran dengan hadis atau kitab yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian setelah melewati 3 langkah tadi, kita mencoba mengembangkan makna walidaini ihsana untuk konteks sekarang. Pengembangan maknanya itu tidak boleh lepas dari makna historis. Jadi kata Gracia, pengembangan makna itu harus ada hubungan semantik dengan makna historis. Seperti halnya kalau misalnya orang Jawa itu kan kalau ngomong kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua itu harus menggunakan kromo alus. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan kromo alus, maka menggunakan kata bahasa Indonesia yang sopan, yang lembut, dengan tutur kata yang baik. Sama saja dengan pada saat orang Aceh atau orang Medan yang menggunakan bahasa yang menurut mereka itu baik, bagus, sopan untuk kedua orang tuanya. Jadi di sini itu tafsirannya itu berbeda, tapi masih ada hubungan semantiknya. Maksudnya dari berbeda atau bervariasi itu tetapi tidak kontradiksi antar satu dengan yang lainnya. Jadi dari satu teks saja itu bisa menghasilkan banyak tafsiran yang berbeda. Oleh karena itu hasil penafsirannya itu juga berbeda. Kan penafsiran itu juga terikat oleh waktu, tempat, wawasan yang dimiliki si penafsir itu dan keadaan itu. Jadi tafsirannya relatif, tetapi Al-Qur'annya itu sifatnya absolut. Seperti itu. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.